Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pada sesi ini kita akan membuat menggunakan ini ya, pengolahan data buat ini database di ini ya di Xamarin Formnya. Kalau sebelumnya kita main di konsol, kemudian ada di webnya juga. Kesempatan kali ini kita akan buat di mobile, di Android ya khususnya. Ya mungkin kita akan hilangkan beberapa ini ya, beberapa item untuk disederhanakan, tapi ya sebaiknya sih pertama ya buat catatan dulu ya. Notepad. Oke. Satu buat eh, project Xamarin Forms di luar yang lain ya, lain sebagai contoh. Jadi jangan diutak-atik banyak. Maksudnya ya misalkan kayak kemarin sudah pernah bikin shell Xamarin Form pakai shell yang flyout, itu jangan buat satu project buat disimpan. Jadi nanti buat contoh. Misalkan kalau ada perubahan atau kita lagi lupa kodenya, kita contek aja dari sana ya. Kemudian di sini juga eh, mungkin kalau dilihat dari project sebelumnya cuma ada console tester sama main web sama model. Sekarang di sini saya buat suatu project lagi, project dalam solusi ya, dalam solusi mungkin saya kasih nama T-Mobile ya. Terserah aja sih. Saya juga bingung kasih nama apa, makanya saya kasih nama T-Mobile. Atau misalkan kalau mau ya misalkan eh, main mobile apps misalkan. Karena di sini adalah aplikasi buku ya, app buku. Misalkan kalian buat solusi namanya main mobile apps. Kalau di sini ada namanya main web ya. Jadi caranya gimana ya, biasa add new project gitu kan. Sorry. Ini sudah jalan ya. Maksudnya project layout kayak biasanya saya bikin dulu, saya tes biar bisa jalan. Oke, kalau sudah bisa jalan ya tinggal kita apa? Ubah sesuai keperluan ya. Oke, ini sudah jalan. Saya stop dulu. Ya, bikin projectnya seperti biasa, add new project. Jadi kliknya di solution ya, bukan di projectnya. Klik di solution, klik kanan, kemudian add new project. Cari aja mobile app. Kalau nggak ada di sini ya terpaksa kalian ketik misalkan mobile app. Nah, di sini ada muncul Xamarin Form Apps. Kalian next. Misalkan kasih nama app buku misalkan. Dot kasih namanya misalkan main mobile app. Itu ya. Pilih yang layout. Oke. Kemudian di setting klik kanan, set as default project buat bagian Androidnya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang universal UWP-nya juga nggak masalah. Oke. Nah, sekarang ada beberapa item yang kita akan hapus. Kemudian juga kita tambahkan ya. Eh, Daripada maksudnya kalau nggak dihapus nanti mungkin kebanyakan yang buat kalian mungkin bisa aja sih nggak dihapus, cuman buat saya kayaknya mending dihapus dulu biar membersihkan. Jadi kalian gampang lihatnya ya, seperti data store, mock store segala macam ini saya hapus dulu lah. Oke, servisnya ngambil di models ya. Jadi di sini di T-Mobile klik kanan, add project reference, kita ambil referensi dari modelnya sama kayak project yang sebelum-sebelumnya. Ya, dia lagi proses model item. Oke. Di sini saya akan menghapus beberapa yang saya perlukan ya.
Kalian bisa ngapus boleh nggak, jelas buat reference dulu, reference ke app buku.model. Tadi caranya klik kanan ya, add project reference. Nah, dicenteng ininya, solution model. Kita sudah mulai belajar bikin aplikasi yang artinya tidak numpuk di satu project, tapi sudah banyak project. Jadi nanti kerjanya kalian bisa pisah-pisahin. Oh, ini bagian ini, bagian ini. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kerja di tim, nanti setiap orang punya apa keahlian masing-masing. Ya, biarlah mereka ngerjakan apa yang mereka harus kerjakan. Jadi jangan ditumpuk di satu project ini gitu. Oke, ini saya akan menghapus berapa data model data store. Kemudian block data store juga akan saya hapus. Return await task from result not true. Oke, ini contohnya ya. Jadi makanya kenapa saya bilang bikin project sendiri nanti biar ada ini ya. Jadi misalkan ada perlu sesuatu yang kodenya kalian bingung, kalian masih punya cadangannya. Sini misalkan mana ya? Nah, di sini saya taruh di dump. Saya dump kode yang saya perlukan, saya taruh di luar. Oke, ini saya hapus data store, kemudian view model, item detail view model juga saya hapus. New item saya hapus dulu ya. Item detail page saya hapus. New item page juga saya hapus. Kemudian di app sama base view model, di mana di sini ada data store ya. Di base view model ini juga saya hapus. Oops. Atau nggak usah ya, kita komen aja. Siapa tahu kepake. Contohnya ya. Oke, Upsample. Ini tampilannya, stylingnya ya. Primary key, static primary. Visible. Oke. Nah, di sini ada dependency service register mock data store. Mock data store-nya udah kita hapus tadi ya. Mana tadi? Service mock data store. Kita klik kanan, apa sih isinya? Data store ini bla 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 bla. Oke. Kita juga biar bisa mengakses ini ya, data dari sini, data buku. Mungkin kita akan buat mengolah data processing juga ya, sama seperti di sini sebelumnya ada dependency service register mock data store. Mock data store. Dependency service register ini isinya apa sih?
Oke, gimana ya? Get public sama forms data from main current current properties. Oke. Store data and access it from any page in Xamarin Form. Oh, sip. Para application properties content key. Application.current ya. Oke, di sini kita misalkan membuat ini ya, private. Misalkan kita mau bikin kayak ini ya, kita ambil ini, model data processing, di mana taruhnya gitu kan, biar nanti ini pengolahan data buku. Jadi nanti ngambilnya dari app utamanya. Service nggak ada. Privat make buku processing. Models dot data dot buku processing. Kita akan setting buku processingnya dulu ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, buku processing sama dengan bla bla bla, alamatnya di mana, kemudian di sini ada count. Nggak usah pakai itu, bisa kayaknya ya. If count, konsolnya nggak ada. All to list. Insert item. Ntar, ya, pertama kita siapin dulu data bukunya. Jadi misalkan kalau nggak ada data bukunya, kita ambil ini ya, kita masukkan sampel data ya. Buku processing, return buku processing. Nah, sekarang masalahnya adalah kita nggak tahu di mana foldernya, mau meletakkan isi datanya ya. Tidak tahu di mana taruh data ya, data ini filenya, taruh filenya, letak filenya di mana. Oh iya, sebelum kita bisa menggunakan pengolahan data file, jelas gini. Sebelum bisa mengolah data file di
Android pastikan hak akses baca tulis file diaktifkan ya, aktifkan. Caranya gimana? Di sini ya, di Android, kemudian di Android projectnya, klik kanan, kemudian properties, manifest. Ini ya, di bagian manifest. Kemudian di sini ada required permission. Kita cari storage ya. Read external storage, write external storage. Ini di setting dulu. Bisa juga nanti kalian nggak pakai itu, kalian bisa pakai di mana ya, manifest kalau nggak salah ya. Nah, kalian juga bisa ketik kayak di manifest, kayak di di Android, user permission, di setting nih Android permission, access network stage storage, write external storage ya. Nah, kemudian buat aplikasinya, buat letaknya, saya ada pernah membuat ini ya, mana ya, ini view model kayaknya. Nah, misalkan sini DB private. Ya, sebelumnya sudah saya cobain dulu ya, biar biar cepat belajarnya. Private string db name, misalkan db file name. kd db file name. Nah, di sini ngambil dari system io.combine environment get folder, environment special folder personal, kemudian db name, buku db lite. Jadi kita taruh di mana caranya biar gampang, kita taruh di environmentnya ya, environment special folder personal. Kemudian di sini ada get folder path-nya, kita gabungin dengan nama filenya. Berarti di sini bukan file name, di sini adalah db file name. Nah, di sini juga kita buat buku processing, atau bisa gini ya, biar nggak pakai include. Buku processing, misalkan base buku processing. Sini tipenya adalah publik ya, biar bisa diakses dari tempat lain nanti. Base buku processing sama dengan make buku processing. Jadi disiapin dulu koneksinya, kemudian kita seeding. Seperti biasanya, kita kalau misalkan nggak ada datanya, kita taruh datanya. Kalau sudah ada ya sudah. Processing. Yep. Nah, sekarang kita akan membuat tampilannya dulu ya, tampilan buat nge-view-nya dulu, tampilan umumnya dulu. Jadi kita pertama kali mungkin base view, kita akan buat view modelnya dulu. Add class, misalkan
buku view model ya, view model. Up. Buku view model sini publik. Kita turunkan dari base view model. Kemudian di situ ada apa aja ya, misalkan keperluan kita. Di sini kita misalkan kita perlu buku itemnya apa? Ini ya, buku semua daftar bukunya ya. List of buku misalkan. Prop full. Misalkan di sini buku. Nama variabelnya misalkan apa ya? List of buku. Sini nama variabelnya misalkan buku set. Daftar buku kecil ya, buku set. Oke. Sini juga buku set. Nah, di sini masih merah-merah, kita kasih using app model apps ya. Nah, di sini kita akan menggunakan list view dulu. Xamarin Forms list view. Nanti kalau misalkan sudah sudah mungkin kita akan pakai menggunakan collection view seperti di project sampelnya di mana di items ya. Kalau kalian lihat di items view model, kalian klik kanan, di view-nya ya. View items page itu dia pakai refresh view, pakai collection view. Nah, kita pakai list view dulu yang sederhana, nanti kita akan kalau misalkan kalian mau kembangkan ke collection view bagus juga sih. Sini kita coba pakai list view dulu. Ada nggak ya G-sub corner? Nah, list view on creating a list in Xamarin. Kita mau tampilannya kayak gini nih, ada daftarnya sebelah bla 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 bla. Oke. Bisa pakai observable collection, bisa enggak ya. Saya coba pakai list biasa aja. Kita coba pakai list biasa dulu. Di sini kemudian go view, terus prop sitor, application, application.current. current.properties. Bisa nggak ya review modelnya? Xamarin Form application.current from view model. To all application.current properties from view model. Save data from current properties persistent resolution.
teks. Cross setting. Whatever you want. Savable object. Oh, cek di ini ya, view model, items view model, observable item. Oh, dari sini base view model. Dependency data store item. Ambil mocknya dulu. Pakai cara sederhana aja ya. Pakai aplikasi sekarang kayaknya susah. Ini tadi kita ambil kita taruh di SAML sini ya. Kalau kita taruh di ini bisa ya. Application.current ada. Ini kalau kita ditaruh di view. Properties. Summon form application current is null. Get null pointer. Bisa nggak ya? Xamarin dot forms forms dot application dot current dot kita tadi ada taruh ini ya, processing. Properties.
Booking application storage. Oke. Star value. This string object key, misalkan buku processing. Bisa gagal ya, daripada kita tutup dulu ini eksperimen ya. Kita co-processingnya kita simpan di ininya aja, di buku view model, make buku processing. Nah, kita copy di sini make buku processingnya. Saya sedikit eksperimen di sini tadi asalnya. Oke, di sini kita buat taruh di bawah aja ya, di bawah konstruktor. Oke. Privat buku using app models dot data. Privat, misalkan di sini ada buku processing gitu ya. Buku processing, kita sebutnya sebagai base buku processing, base buku processing. Nah, di konstruktornya base buku processing sama dengan make buku processing, kemudian di sini buku setnya, buku set itu sama dengan buku base buku processing dot get all, daftar bukunya. Nah, oke, kita siapin view modelnya sudah. Kemudian kita buat tampilannya dulu ya. Jadi di view modelnya ada ada daftar buku, list of buku. Kemudian ada pengolahan buat ngeproses ini ya, bukunya, buku processing dari ini. Dari mana? Main model yang ini. Nah, di mana tadi buku processingnya? Ini alamatnya, get personal folder, bla bla bla. Sudah diisi, kemudian di return, kembalikan ke sini di base buku processing, kemudian buku setnya diambil dari base buku processing .get all. Nah, kenapa di sini ambil yang huruf kecil bukan huruf besar? Karena ini ya, buku view model. Set property, kan sekedar get set property buku set
Nah, setnya adalah set property ya. Karena di set property masih ada fungsi lain lagi, yaitu fungsi yang diperlukan di apa? Di setting. Di situ ada on property changed ya. Ini yang harus di invoke. Kalau enggak nanti tampilannya nggak berubah. Kalau ini tidak dikerjakan, tampilannya mungkin di view-nya nggak akan berubah. Makanya di sini di set property, bukan di sama dengan biasa ya. Oke, ini sama dengan udah selesai. Nah, kita coba bikin ini udah list bukunya sudah. Kenapa yang huruf kecil? Ya karena kita nyeting ininya dulu tanpa harus perlu melakukan on property change. Kita harus invoke ya, invoke yang ini. Nah, kita bikin view, add new item, summary form, content page. Kita buat misalkan buku page. Kita pakai stack layout. Misalkan ada tombol ya, reload gitu ya, button text reload. Kalau misalkan terjadi gagal ambil data, command S. Sebelum itu kita setting view modelnya dulu. x.dataType sama dengan view model titik 2 buku view model sini ada. Kemudian buat button tadi ya, text reload, kemudian comment sama dengan kita lakukan binding ya, comment reload. Udah, habis itu bikin list view. Toolbar ada nggak list view di sini ya? Yang belum kita bahas mungkin ya, salah satunya list view ada. Item template, data template. Nah, kita cari list view contohnya. Data template, view cell, list view name item source-nya dari ini, meaning is visible sama dengan true. List header, kalau misalkan mau dikasih header, si header apa dikasih buat button gitu ya, add, delete on click item, is view item template, data template, view cell. Oke, view cell. System list view. Bla bla bla. Yup, ada view cell-nya ya. Di sini di tutorial list view nanti
backgroundnya apa kalau mau dipakai, list view header kalau misalkan ada headernya, item template ada data template di sini view cell. List view di sini item source kita ambil dari binding buku set. Oke. Kemudian item template, data template, view cell. Di sini misalkan kita pakai ini aja ya, stack biasa aja ya. Stack, layout, orientation, misalkan horizontal dulu. Saya mau taruh gambar di kiri, kemudian tulisan di kanan. Sini image. Oke, data template. Data type sama dengan data type model titik buku BUKU. Ini saya dulu hapus dulu. Next data type model di buku, add model di buku. Nah, model dari app model sebuku. Kemudian biar bisa gampang ya, image source sama dengan kita binding dari dari ini ya, URL gambar, source-nya dari URL gambar, horizontal option, weight-nya kita samakan, request ini misalkan lebarnya kita samakan 100, kemudian juga minimum weight request juga 100 itu ya. Sini image-nya nah, misalkan di sini gambar saya taruh horizontal gitu, kemudian di samping sini ada misalkan ada stack layout lagi, stack layout. Dalam stack layout ada stack layout, ada orientationnya kita buat vertikal, turun naik apa terus ke bawah ya. Kita bikin label, misalkan teksnya kita binding ke judulnya apa, kemudian misalkan font size-nya 20 medium ya, misalkan text color sama dengan dark orange. Kemudian label misalkan teks binding ke penulisnya, penulis. Kemudian sini label label formatted text. Ada kayak view buku page. Saya pengen di apa ya, kayak di format gitu ya. Biar ada variasinya lah, biar nggak bosan. Label formatted text di sini ada penerbit, koma, tahun, warnanya merah misalkan atau warnanya biru. Navy ya. Oke. Oops, apa nih? Label. Ya. Nah, ini adalah tampilannya buku page.
Command reloadnya belum ada, kita kasih create command reload. Kita lihat view modelnya. Oke. Perform command reload. Di sini ada sudah ya. Di command reload, buku set sama dengan dari base buku processing dot get all. Nah, di sini huruf besar ya, karena kita akan lakukan set property changes kan. Nanti hati-hati ya. Kapan pakai huruf kecil, yang pakai yang private, kapan pakai yang publicnya. Oke, di sini sudah button reloadnya sudah. Sekarang di shellnya ya, kita ubah tampilannya, layoutnya, kita naikin dong layout item. Titelnya misalkan buku. Iya, di layout item hati-hati ya. Jadi karena di sini banyak sekali ininya tagnya. Salary resource saya kecilkan dulu. Menu start on click on item, tab bar login, layout buku, misalkan icon feed tetap sama, rootnya adalah buku page, kemudian data template-nya adalah buku page. Nah, satu hal lagi di buku page sama di sini kita inisialisasikan binding konteksnya ya. Content page dot binding konteks binding konteks view model dot kemarin ya, saya agak lupa. Hello LVVM view. Oke. Gini aja ya, binding konteks. Ini view models dot buku view model. Sini nggak pakai S ya. View models. Oke, view models, ini view model. Atau misalkan kita nggak ketik ini, kita bisa lakukan ini juga ya. Binding konteksnya kita taruh di buku page-nya sini. Misalkan di sini kita sebutnya sebagai view models dot buku view model. Di sini adalah view model.
berarti nanti di sini this.binding context sama dengan view model sama dengan new. Jadi kerjakan ini buku view model di over ke view model, kemudian binding konteksnya adalah view modelnya ini. Oke, bismillah kita cobain ya. Rekaman saya stop dulu. Oke, proses buildnya saya cancel dulu tadi, cancel karena ternyata ada yang error nih ya. Routing ini nggak ada. KC. Compile. Kita cek ada error apa enggak dulu. Blup. Yap, aplikasinya sudah diperbaikin di compile ya. Tadi ada yang salah dikit. Ini ya. Kenapa? Wah. Tampilannya kok ngepres banget. Ngepres banget kayaknya nih. Oke, di sini nggak ada menunya lagi. Oke, ini kalau kita pakai list view ya, ternyata tampilannya kayak gini nih. Ada perbaikan kah dari tempat lain? View grid cell, content padding, background white. Oke. Ini kalau kita pakai list view ya, ternyata memang tampilannya apa? Ngepres banget ya. Kurang representatif ya lah ya. Di sini ada 3 data sebagai apa ya? Ini ya. Data awalan. Height-nya kita mana tadi? Kalau kita lihat dari kodenya, mana tadi buku page ini ya, ada reload bla 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 bla. Mungkin ini dikasih padding ya, padding 20, kemudian margin atas bawah margin atas, margin kiri kanan nggak usah 0, kemudian atasnya 10, 0, 10. Oke, saya save dulu. Sini list view, margin kiri kanan ya, 10,0. Oke. Yap. Margin kiri kanan 10. Save. Yap. Nah, agak ini dikit ya, tapi ya itu. Jadinya kurang menarik ya. Ini kalau kita pakai list view. Sekarang kita akan gunakan collection view ya, yang lebih baru. Tapi ini karena sudah 1 jam, saya pause dulu, nanti kita lanjutin di video berikutnya. Stop. Oke, apa yang kita coba ini tadi, kita menggunakan list view ya. Sekarang kita akan menggunakan collection view seperti yang ada di contoh-contoh di
Misalkan kalau kalian lihat ini ya di item yang contoh data itu di situ sorry views di situ items page ya. Nah, kalau misalkan kalian di template-nya awalnya aplikasi ketika bikin aplikasi dasar nanti biasanya ada item page ya. Isinya mereka menggunakan refresh view, kemudian ada collection view. Jadi misalkan kalau di refresh nanti dia akan loading ulang, kemudian daftarnya akan menggunakan collection view. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan refresh view. Di sini ada reload-nya, load item comment, kemudian ada collection view, item template, data template. Nah, kita akan copy ini ya. Kita ambil refresh view-nya, copy. Nah, yang ini mungkin kita tutup dulu. Oops, yaw. Nah, di sini ada kacau karena tag tutupnya kan belum kita copy ya. Dari data template ke refresh view, biar nggak error. Oke, nah sudah bisa ya. Di sini refresh view data type-nya adalah lokal. Data type-nya kita ambil dari data type-nya sudah ya. Data type-nya ada, kita definisikan di atas ya. Data type itu ada di nih view models.buku view model. Kemudian di sini load, misalkan di sini load buku komen atau load buku. Kalau kita nge-refresh dia akan nge-refresh juga ya. Comment reload. Komennya adalah comment reload. Terus refreshing, yes. Two ways. Kemudian di sini collection view, name item, misalkan buku list view. Mau diterus nggak bisa, masih bisa aja sih gitu. Buku list view, item source-nya dari sama kayak sebelumnya, dari list view. Item source-nya dari buku set. Buku set. Selection mode-nya none. Collection. Nah, data template-nya sama kayak ini ya. Data type. Oops, nggak bisa di copy. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini data template sudah ya, stack layout bla bla bla. Nah, kita akan ngambil dari list view yang kayak tadi. Stack layoutnya seperti ini. C. Hop. Nah, list view-nya mungkin kita akan cut dulu ya, taruh di tempat lain. Taruh file baru. Kemudian juga tombol reloadnya sudah nggak perlu lagi. Kita taruh di mana? Oke. Saya ambil reload, dia akan nge-reload datanya. Di sini refresh view nggak pakai stack layout ya. Refresh view KD. Dah collection view. Oke. Kita coba dulu. Buku view model. Comment reload ini.
Kita bandingkan antara list view dengan collection view ya hasilnya ya. Ini biar agak lama videonya, saya pause dulu. Ya maaf ya, mungkin ada sedikit kepotong tadi. Saya lupa ngidupin lagi tombol rekamnya. Saya nggak tahu di mana tapi tempatnya ya. Jadi yang jelas gini. eh di item reload itu saya tambahkan is busy sama dengan true, habis itu buku set sama dengan get all, habis itu is busy sama dengan false. Kemudian di up shell mana tadi? Sorry. Di buku mana tadi? Buku page yang sama itu isinya ada seperti ini. Collection view, binding command reload, kemudian is refreshing, bindingnya is busy, kemudiannya two ways, kemudian ini ya marginnya 20. Collection view kita kasih margin 20, kemudian di collection view biar tampilannya lebih ada jaraknya, saya kasih di sini content view padding 10. Saya ngambil dari dokumen pendapatnya David Ortinau ya, karena beliau kan lebih senior ya. Jadi tadi kan datanya terlalu mepet nih, makanya kita ganti ke frame view. Max UH. Buka lagi. Oke, ini saya stop dulu. Kita coba jalankan dulu ya. Jadi apa yang perubahan yang buat saya nggak tahu lagi dari rekaman saya pause, saya lupa hidupin lagi. Jelas sama ya, ada data template, model buku, content paddingnya 10. Kan tadi tampilannya terlalu mepet ya, saya kasih content view dikasih padding 10. Kemudian ada stack layout, ada gambar. Ini lebar minimumnya 100 biar sama ukurannya. Collection view-nya mungkin kasih margin 20 ya. Oke, kita coba ya. Yuk, nah namanya seperti ini. Dari overview ticket ada tulisan 2000-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan data ya. Ada tombol tambah data, kemudian kalau ini diklik atau mungkin ya kita proses, gimana caranya kita bisa edit kemudian juga delete ya. Oke. Ini saya hentikan dulu. Saya akan sambung ke video yang lainnya dulu. Oke, rekaman kita lanjutkan. Sekarang kita tambahkan apa lagi? Base view model. Di sini harusnya ada title-nya ya. Title sama dengan misalkan daftar buku. Oops, running. Stop. Oke. Kita juga meniru apa yang ada di sini ya. Di item view model kita kasih toolbar ya. Kan view model di view page, item page, notepad. Nah, di sini dia ada
toolbar. Go page, si toolbar juga. Add buku item, cmd add buku. Create cmd add buku. Sudah. Kemudian ketika sini ada yang ngeklik di sini, tab gesturnya kita hidupin ya. Gesture recognizer. Oke. Stack. Mana nih? Dalam mana tadi? Di dalamnya stack layout ada gesture recognizer ya. Jadi ketika di tab number of record 1, comment itu view model path atau tablet items view model. Ngeri banget sih kodenya. Copy aja ya dari stack layout yang ada di sini. Lokal, bukan item view model. Binding source. Bukan dari model bukunya kan harusnya. Type model buku. Pathnya item type binding parameter comment parameter binding titik. Oke. Gesture recognizer. Ancestor type-nya adalah buku, dari model buku, kemudian path item tab. Kita lihat item tab di view model. Item tab on selected item comment item tab. Ya. View model. Buku. Item tab. Oops. Kemudian
buku, selected item, selected buku bisa juga sih. Selected bukunya disetting dulu. In on select tabnya nanti dulu ya, kita konsentrasi ke buat ngedit delete nanti dulu ya. Ini kita hapus dulu deh. Dikat taruh di line. Sekarang kita konsentrasi di comment add buku aja dulu. Go view model, add bukunya mana tadi? Perform add buku. Kita mau tambahkan data add buku. Add new item, asing, go to asing, new item page. Oke. Kita tambahkan data baru, misalkan view-nya add item, misalkan kita sebut sebagai sini edit buku ya, atau new buku dulu deh. Kemudian di app shell jangan lupa tadi apa ada ini ya, routingnya, routing register route, new buku page, name of nya buku page, type of nya new buku page. Kita tambahkan routing di app shell-nya ya, jangan lupa. Kemudian view model, kita tambahkan cell out ke asing. Name of new buku page. Asingnya jadi asing void. Asing void for frame add new buku. Nah, di sini new buku. Kita bikin label-label segala macam inputannya ya. Kita layout di sini. Kita bikin view modelnya juga, misalkan add item, bla bla bla. Klik kanan, add kelas, new buku, view model misalkan, view model.
base view model. Kemudian apa ya, sama kayak buku view model. Kalau di sini list buku jadi buku aja ya. Private buku, namanya misalkan sini new buku. Sini masih bukunya ini, mereka using app model buku set. Sektor new buku sama dengan new dari buku. Kalau misalkan biar gampang seedingnya, misalkan nanti dulu lah, new buku ada. Oke, new buku page sama di sini kita kasih x titik data type sama dengan view models titik 2 new buku view model. Oke, kasih add ini stack layout, misalkan kita kasih label apa aja ya, judulnya ya, teks judul, kemudian ada inputannya ya, judul, kemudian ada entry sini teks, kita binding ke buku new buku dot judulnya, kemudian label. Ada apa lagi nih di buku itu, ada judul, penulis, penerbit, tahun. Judul, penulis, penerbit, kemudian tahun ya. Ada entry lain nggak masalah ini? Stepper switch style. Summary forms entry for number only.
change. Oh, ini masih ada penanganannya. Keyboard numerik. Oke. Tahun keyboard sama dengan numerik. Nah, terus terakhir gambar URL gambar buku URL gambar sudah. Kemudian misalkan di sini saya bikin tombol button teks sampel data. Misalnya saya lagi males ini ya, ngantri datanya. Comment binding cmd sampel data. Button teks submit comment binding cmd submit. Sini kasih ini ya, kasih space ya. View box view minimum head request 10, margin ada 0, kemudian 20 10 atas bawah ya. Sini stack layout. Kemudian habis submit, misalkan cancel, batal, cmd batal. Create comment, ini kan submit, create batal. Oke, di buku view model sebenarnya ada properti yang nggak boleh ini ya, ubah. Taruhlah. Oke, di buku view model sebenarnya bagian ini harusnya saya taruh di main application biar bisa jangan di individual di tiap page ya. Nggak apa lah, untuk sementara ini taruh di individual page dulu. Processing ini juga ada di new buku view model. Saya taruh di sini misalkan buku processing sama dengan buku processing. Kemudian mana tadi? Buku view model tadi di konstruktornya juga ada ya. Oke, ini buku processing. Buku processing, create sample, perform sample data. Misalkan saya ambil lagi dari Google ya, Google. Oops. Kids book.
we stay home. How big is your worries? SBN. Oke. Saya perlu ini di SBN. Nah, sampel data sini new buku dot judul sama dengan apa lagi, new buku dot terbit sama dengan Janin Sanders. RL gambar thumbnailnya ini. Nah, karena yang di setting sini adalah new bukunya huruf kecil, di sini nanti on property changed dari new buku. Batal, kalau batal kita ngapain gitu kan, kita cek item, kita cek new item view model. Dan cancel await current asing. Kalau submit sama ya. Kapan submit ini asing. Mana tadi? Buku base, buku processing dot insert new buku. Oke, sekarang view model, add buku. Oke, kita cobain dulu.
Nah, di sini ada muncul tombol add ya. Saya klik. Di sini kok muncul ya. Saya isi dengan sampel data. Oops. Gak muncul. Batal. Nggak keluar juga. Ada apa nih? Oh, sip. Ada yang satu lupa. Kita lupa ngebinding di new buku page-nya. Makanya ketika dia diklik dia nggak ngapa-ngapain. Content page dot binding context ini adalah view models klik 2 new buku view model. Oke, makanya ketika kita nggak disetting di sini atau misalkan di new buku view model kita seperti ini. Kalian bisa melakukan ini atau misalkan nulisnya di sini content page-nya, binding konteksnya. Kita jalankan lagi. Di add. Nah, sampel data. Nah, muncul ya. Berarti tadi karena tidak ada ini ya, binding konteksnya. Kalau kita batalin, nggak ada yang masuk. Kalau kita add lagi, sekali lagi, saya isi sampel datanya, saya submit, saya refresh, muncul. Oke, harusnya ketika di public nggak usah di refresh, harusnya ini muncul ya. Tapi ini itu gimana caranya nanti dulu ya. Oke, kita akhiri dulu, nanti kita sambung di video berikutnya bagaimana nanti misalkan kalau kita klik di sini nanti akan muncul detailnya atau mau diedit atau di delete sekalian. Oke, ini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.